Menurut riwayat, Dajjal itu nanti akan berkata, "Akulah Tuhan seluruh alam, dan matahari ini berjalan dengan izinku. Apakah kalian menginginkan agar aku menahannya?" Katanya sambil ditahannya matahari itu, sehingga 1 hari lamanya menjadi 1 minggu atau 1 bulan. Setelah dia tunjukkan kehebatannya menahan matahari itu, dia berkata kepada manusia, "Sekarang apakah kamu ingin supaya matahari itu berjalan?" Mereka semua menjawab, "Ya, kami ingin." Maka dia tunjukkan lagi kehebatannya dengan menjadikan 1 hari begitu cepat berjalan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Akan keluarlah Dajjal kepada umatku, dan dia akan hidup di tengah-tengah mereka selama 40. Saya sendiri pun tidak pasti apakah 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Isa bin Maryam yang rupanya seolah-olah Urwah bin Mas'ud, dan kemudian membunuh Dajjal itu. Pemirsa, lalu bagaimana sepak terjang Nabi Isa alaihissalam memburu Dajjal? Jangan kemana-mana, sesaat lagi Khazanah segera kembali. Seorang pun yang mampu menghadapinya, kecuali Nabi Isa alaihissalam. Itulah di antara misi mengapa kelak di akhir zaman Nabi Isa alaihissalam diturunkan ke muka bumi. Nabi Isa alaihissalam akan turun ke muka bumi di tempat yang disebut-sebut Rasul dengan Manaratul Baidha atau Menara Putih. Rasul SAW bersabda, "Saat Dajjal seperti itu, tiba-tiba Isa putra Maryam turun di sebelah timur Damaskus di Menara Putih dengan mengenakan 2 baju yang dicelup wars dan za'faron, seraya meletakkan kedua tangannya di atas sayap 2 malaikat. Bila ia menundukkan kepala, air pun menetes. Bila ia mengangkat kepala, air pun bercucuran seperti mutiara." Hadis riwayat Muslim. Sebagian ulama menjelaskan Menara Putih yang dimaksud dalam hadis Nabi ini adalah Menara Putih di Masjid Umawi di bagian timur masjid di kota Damaskus, Suriah. Hingga saat ini menara ini dinamai dengan Menara Putih atau Menara Isa Al-Masih, tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam. Disebutkan dalam sebuah riwayat, turunnya Nabi Isa di Menara Putih ini terjadi ketika akan dilaksanakan sholat subuh. Saat itu kaum muslim akan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Maka menyaksikan kedatangan Nabi Isa, imam sholat yang sudah siap lalu mempersilakan Nabi Isa alaihissalam untuk menjadi imam. Tapi Nabi Isa alaihissalam menolak dan memberikan kesempatan pada sang imam untuk tetap memimpin sholat subuh, sementara Nabi Isa alaihissalam sebagai makmum. Imam sholat ini adalah Imam Mahdi, pemimpin pasukan